Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan percakapan dengan Alur Tirta yang mana nanti saya Ibu Maria Ulfa berperan sebagai coachnya dan saya berperan sebagai kuncinya. Oke, langsung saja kita ke percakapan. Selamat siang Bu Mimi. Bagaimana kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu Ulfa. Terima kasih ya Bu Ulfa. Ibu sudah menyempatkan berbincang dengan saya. It's okay Bu Mimi. By the way, ini mau cerita apa ya siang ini, Bu? Begini Bu Ulfa, saya ini kan mengajar di kelas 5. Nah, di kelas saya ini banyak sekali karakter murid yang berbeda-beda. Kemudian dengan latar belakang mereka juga yang berbeda-beda. Kemudian saya ingin sekali meningkatkan kompetensi saya di dalam pengelolaan kelas agar semua murid nanti dapat menyerap pembelajaran yang saya berikan, Bu Ulfa. Wah, bagus sekali ya, Bu. Bu Mimi ingin meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan kelas ya, Bu. Nah, kalau boleh Bu Ulfa tahu, Bu Mimi, apa nih tujuan Ibu untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan kelas ini, Bu? Sebenarnya Bu Ulfa, saya ingin sekali menciptakan kelas yang kondusif, kemudian menyenangkan, aman, dan nyaman bagi murid-murid saya waktu belajar di dalam kelas. Nah, kan ingin suasana kelasnya itu kondusif, menyenangkan, aman, nyaman. Nah, dari hal ini apa yang rasanya sudah Ibu Mimi lakukan untuk mencapai tujuan ini, Bu? Saya sudah melakukan berbagai metode pembelajaran Bu Ulfa, tetapi belum ada yang benar-benar efektif dalam menciptakan kelas yang kondusif sesuai dengan yang saya inginkan tersebut. Oh, berarti Ibu sudah mencoba ya, Bu. Nah, kira-kira Bu, apa sebenarnya yang menjadi tantangan Bu Mimi dalam mencapai tujuan ini, Bu? Saya masih kesulitan Bu Ulfa untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Kemudian ada juga anak-anak yang uh, sering ketiduran, apalagi pada saat jam-jam terakhir ya Bu Ulfa ya. Hmm. Kemudian ada juga saya merasa sulit mengendalikan murid yang suka berjalan-jalan ini loh Bu Ulfa di waktu kita menerangkan. Nah, mereka berjalan-jalan jadinya kita kurang terfokus karena mereka juga melakukan kegiatan di belakang Bu Ulfa. Berarti banyak ya, Bu. Ada yang ketiduran, ada yang suka berbicara, ada juga yang jalan-jalan pas pelajaran Ibu berlangsung ya, Bu. Nah, kira-kira Bu, apa sebenarnya hal yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan Ibu supaya yang berjalan-jalan tidak ada lagi, kemudian yang berbicara tidak ada lagi. Artinya kelas Bu Mimi sudah menjadi kondusif, Bu. Apa kira-kira yang Ibu butuhkan? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara, kemudian berjalan-jalan dan suka tidur siang itu Bu Ulfa di saat pembelajaran. Oh, baiklah Bu Mimi. Nah, kalau Ibu butuh strategi, mari sama-sama kita bahas ya Bu. Nah, pertama-tama Ibu selaku guru perlu sebelumnya memahami apa sih sebenarnya penyebab siswa Ibu bisa suka bicara, kemudian ada yang jalan-jalan, tidur saat pembelajaran berlangsung. Apakah karena memang mereka tidak memahami materi pelajaran Ibu, atau mungkin mereka bosan kali, atau bisa jadi mereka ini ingin menarik perhatian Ibu. Nah, menurut Ibu, apa sebenarnya yang menyebabkan mereka melakukan kegiatan lain saat pembelajaran Ibu sedang berlangsung, Bu?
Saya pikir mungkin karena mereka merasa bosan ya Bu Ulfa, karena Hmm. mereka uh, tidak mendengarkan saya dalam waktu ketika saya berbicara di depan kelas, sehingga mereka melakukan kegiatan lain di belakang seperti berbicara, kemudian berjalan, dan bahkan ada yang tidur di saat pembelajaran berlangsung. Hmm, berarti karena mereka bosan ya, Bu. Nah, menurut Bu Mimi nih, apa yang akan Ibu lakukan agar mereka tidak bosan lagi saat pembelajaran Ibu berlangsung, Bu? Saya pikir-pikir mungkin saya bisa melakukan pembelajaran yang melibatkan uh, mereka di dalamnya ya Bu. Kemudian saya juga bisa menggunakan media dalam bentuk gambar atau video yang menarik agar murid saya itu tidak merasa bosan lagi dalam pembelajaran. Wah, Seperti membuat bentuk permainan ya Bu Ulfa, kemudian hmm, menggunakan FKPD, iya kemudian iya, Bu. juga bisa saya gunakan ice breaking mungkin di saat mereka sudah mulai jenuh, sehingga mereka kembali terfokus di dalam pembelajaran. Wah, bagus sekali ya, Bu. Saya sendiri setuju dengan ide Bu Mimi. Dengan adanya ide Ibu ini, mudah-mudahan memberikan perubahan dengan siswa Ibu ya, Bu. Nah, kira-kira Bu, kapan nih akan diterapkan, Bu? Saya berencana akan melakukan atau menerapkannya dalam minggu ini Bu Ulfa. Wah, baiklah Bu Mimi, nanti apa nih yang Bu Mimi dapatkan dari pembicaraan kita dari awal sampai sekarang, Bu? Saya sudah mendapatkan gambaran Bu Ulfa bagaimana saya akan mengelola kelas agar menjadi kondusif dan murid saya aktif dan terfokus pada materi yang saya ajarkan. Oh iya Bu Ulfa, terima kasih ya Bu Ulfa atas waktunya sudah mau berbincang dengan saya. Sama-sama Bu Mimi. Saya rasa pembicaraan kita sudah cukup ya Bu sampai hari ini. Tapi insya Allah di lain waktu saya ingin mendengar kembali cerita Bu Mimi tentang hasil dari strategi yang Bu Mimi lakukan di kelas Ibu ya. Oke Bu, semangat terus Oke, ya Bu. iya Bu Ulfa, terima kasih banyak ya Bu Ulfa. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempraktekkan skenario kedua. Di sini coach Bu Rasmika Warni, kemudian coachnya saya sendiri Maria Ulfa. Kami akan mulai skenario kedua. Assalamualaikum Bu Ulfa, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Ulfa? Waalaikumsalam Bu, siang juga. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bu Mimi sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah ya Bu Ulfa, seperti yang terlihat sehat. Jadi ada apa nih Bu Ulfa ke ruangan saya? Apakah ada yang ingin Bu Ulfa bicarakan dengan saya? Iya Bu, saya ada sedikit masalah Bu. Nah, meskipun sedikit, namun jadi terfikir terus, Bu. Akhirnya membuat perasaan saya ini gelisah sehubungan dengan masalah saya ini. Bolehkah, Bu, saya sharing dengan masalah saya sama Ibu? Oh, boleh sekali Bu Ulfa. Jadi apa nih masalah Bu Ulfa yang Ibu Ulfa alami? Jadi begini, Bu, di kelas Ulfa sendiri kan ada satu orang siswa yang akhir-akhir ini sering datang terlambat. Nah, dan ketika belajar, siswa ini sering melamun, Bu. Padahal sebelumnya siswa ini sering datang di awal waktu dan juga aktif di kelas, Bu. Kalau mendengar cerita Ibu Ulfa tadi, siswa Ibu Ulfa itu datangnya biasanya di awal ya Bu Ulfa dan Mm-mm. aktif dalam pembelajaran. Nah, sekarang menjadi melamun dan sering terlambat. Kira-kira kenapa ya Bu Ulfa siswa melakukan hal tersebut? Nah, itu dia permasalahannya Bu Mimi. Saya juga sudah pernah loh Bu memanggil siswa saya dan diajak berbincang.
Namun sejauh yang saya lihat dan saya amati, sampai hari ini belum ada perubahan, Bu. Malah ketika saya perhatikan dari hari berikutnya, siswa saya ini semakin murung, Bu, dan sering terlambat. Nah, menurut saya apa yang dialami siswa saya ini ada sesuatu seperti yang disembunyikan gitu, Bu. Sudah Ibu panggil, tapi masih kondisinya belum berubah ya Bu Ulfa ya. Iya, Bu. Nah, apa tindakan yang akan Bu Ulfa ambil? Apakah Bu Ulfa akan mengabaikannya atau membiarkan saja masalah siswa tersebut, Bu Ulfa? Tidak Bu, saya tidak akan membiarkan masalah ini berlarut ya Bu. Saya tidak akan membiarkan masalah ini, tanpa ada solusi Bu. Yang saya pikirkan sekarang ini bagaimana caranya saya dapat menemukan solusi gitu Bu. Sebenarnya eh, Bu Ulfa punya siswa yang punya masalah apa ya Bu ya? Kemudian apa sebenarnya yang Bu Ulfa inginkan dari murid Bu Ulfa tersebut? Ya masalahnya kan Bu, memang perubahan yang jauh sekali terjadi kepada anak saya ini Bu. Dan saya menginginkan siswa saya ini kembali seperti dulu lagi Bu. Datang tepat waktu, kembali aktif di kelas. Dan ketika kondisinya sekarang seperti ini, saya sebagai seorang guru merasa khawatir terhadap siswa saya ini Bu. Masalah ini sudah terjadi berapa lama ya Bu Ulfa? Oh, sekitar 1 bulan ini, Bu. Sebelumnya saya sudah pernah juga loh, Bu, memanggil anak ini, kemudian melakukan segitiga restitusi, Bu. Namun setelah saya lakukan, belum ada perubahan yang terlihat, Bu. Wah, bagus sekali Bu Ulfa. Bu Ulfa sudah menggunakan segitiga restitusi di dalam menyelesaikan masalah Bu Ulfa sendiri. Bagus sekali itu Bu Ulfa. Jadi kira-kira melihat kondisi ini, apa kira-kira tindakan yang akan Bu Ulfa lakukan? Yang kalau dari rencana saya, Bu, yang akan saya lakukan, saya akan mencari waktu yang nyaman, sehingga dapat berbicara dengan siswa saya ya, Bu, dari hati ke hati. Dan apabila memungkinkan, saya juga akan mengajak keluar di lingkungan sekolah ini, Bu. Karena sebelumnya, siswa ini sudah pernah saya panggil juga, Bu, tapi waktu itu di kantor. Nah, mungkin karena ada guru di sana, dia tidak terbuka dalam bercerita sama saya sendiri, Bu. Oh, mungkin mendengarkan cerita Bu Ulfa tadi, anak tersebut malu mungkin bercerita Iya, karena Bu. ada guru di dekatnya begitu ya Bu Iya, Ulfa ya Bu. Bu Ulfa? Iya, Bu, kurang Bu lebih Ulfa, seperti itu, Bu. kelas berapa nih anak Bu Ulfa yang punya masalah ini? Di kelas saya sendiri, Bu, kebetulan saya ini mengajar kelas 6, Bu. Hmm. Berarti ini cukup serius juga ya Bu Ulfa ya. Seandainya Mm-mm. masalah ini tidak bisa kita atasi secepatnya, eh, adakah planning Bu Ulfa yang lain nih untuk menyelesaikan masalah ini? Ada Bu, rencananya planning kedua saya, kalau seandainya yang pertama tadi tidak berhasil, saya berencana akan mendatangi rumah siswa ini Bu, kemudian berbicara dengan orang tuanya, bagaimana saya bersama dengan orang tuanya nanti menyelesaikan masalah siswa saya ini Bu. Saya rasa itu tepat sekali ya Bu Ulfa ya, langkah yang akan Hmm. Ibu Ulfa ambil. Karena kita tidak tahu siswa kita ini seperti apa, kemudian keluarganya bagaimana, berasalnya dari mana, kemudian bagaimana keseharian dia, kemudian dari alternatif yang Ibu Ulfa sampaikan, Ibu Ulfa bisa mendiskusikan dengan orang tuanya. Jadi kapan nih Bu Ulfa akan melaksanakan training tersebut? Wah, insya Allah besok saya akan langsung langsung terapkan Bu, insya Allah Bu. Wah, secepat itu ya Bu Ulfa ya. Hmm. Jadi ada dua kemungkinan yang akan Ibu Ulfa terapkan. Bicara dari ke hati,
dan datang ke rumahnya. Begitu ya, Bu Ulfa? Iya, Bu. Eee, apa ada hal lain nih yang, ingin Ibu Ulfa sampaikan atau Ibu Ulfa bagikan? Ada Bu, seperti ini Bu, bagaimana yang terpikir dari Ulfa sendiri, bagaimana kalau seandainya ada pemantauan dengan siswa ini Bu? Pemantauan yang bagaimana nih menurut Ibu Ulfa ini? Kan kita kan Bu sudah komunikasi dengan orang tuanya, artinya pasti akan ada komitmen antara saya sendiri sebagai guru dengan orang tuanya ya Bu. Nah, bagaimana nanti orang tuanya ini akan menjadi pemantau untuk anak, apakah anak ini sudah berubah atau masih tetap sama gitu Bu? Wah, itu bagus sekali Bu Ulfa. Jadi orang tuanya langsung kita libatkan untuk melihat perkembangan anaknya Hmm, tersebut. Saya setuju sekali nih dengan ide Bu Ulfa. Saya rasa itu bisa diterapkan ya Bu Ulfa ya. iya Bu. Semoga apa yang ingin Ibu Ulfa realisasikan itu lancar ya. Eee, Siswa Ibu Ulfa pun bisa kembali seperti yang Ibu Ulfa inginkan. Amin. Mudah-mudahan, siswa saya bisa seperti lagi ya Bu, seperti dulu lagi ya Bu Mimi. Jadi sekarang bagaimana perasaan Ibu nih setelah bercerita, setelah berbagi, bagaimana perasaannya Bu Ulfa? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sangat lebih lega, rasanya di pikiran ini lebih ringan dan sekarang berpikirnya sudah mulai rileks Bu. Terima kasih banyak ya Bu Mimi. Sama-sama Bu Ulfa. Oh iya Bu Ulfa, minggu depan kita bicara lagi ya Bu Ulfa. Saya ingin tahu nih bagaimana progresnya Bu Ulfa dalam menangani masalah siswa yang Ibu Ulfa ceritakan tadi. Baik Bu, minggu depan ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu Mimi sudah membukakan pikiran saya untuk mengatasi masalah ini ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu Mimi. Iya Bu Ulfa, sama-sama. Ya, Terima kasih atas waktunya Bu Ulfa. ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Bu.